Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin nabiyina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, para jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dihimpun oleh Allah dalam keberkahan yang sangat banyak. Keberkahan iman dan Islam, keberkahan memakmurkan rumah Allah, salat berjamaah di masjid, keberkahan zikrullah, berzikir kepada Allah, dan keberkahan berinteraksi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan seluruh keberkahan ini mengantarkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita menjadi manusia-manusia yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan istiqamah oleh Allah untuk mampu menjaga sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita, sehingga insya Allah kita termasuk umat beliau yang berbahagia meraih syafaat beliau kelak di hari kiamat. Jemaah dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Kita sampai pada hadis yang ke-13. An Anas bin Malik khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jemaah dimuliakan oleh Allah, hadis yang ke-13 tadi bunyinya adalah dari Anas bin Malik, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah dimuliakan oleh Allah, mari kita berinteraksi dengan hadis yang mulia ini dari awalnya hingga akhirnya. Pertama, sanad hadis ini berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau adalah khadimu Rasulillah, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik membantu Nabi itu selama 10 tahun. Ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, maka penduduk Madinah menyambut kedatangan Rasulullah dengan penuh sukacita. Setiap keluarga di Madinah memberikan hadiah terbaik untuk Rasulullah SAW. Tapi Ummu Sulaim, ibunya Anas, ini orang yang miskin. Dia tidak mampu memberi hadiah kepada Nabi seperti penduduk Ansar lainnya.
Maka beliau memberikan putranya. Kata beliau, "Ya Rasulullah, inilah putraku Anas bin Malik. Dia akan membantu kebutuhanmu." Maka sejak hari itu Anas membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, dari umur 10 hingga umur 20. Maka bagaimana kesaksian Anas terkait akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, selama 10 tahun aku mendampingi Nabi, tidak pernah sekalipun aku mendapati Nabi berkata kasar. Tidak pernah sekalipun aku mendapati Nabi mengatakan, "Kenapa begini? Kenapa begitu?" Ini menggambarkan mulianya akhlak Nabi. Maka tidak berlebihan Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang sering kita baca, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Jemaah dimuliakan oleh Allah, Anas bin Malik karena mendampingi Nabi 10 tahun lamanya, maka dia menjadi salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis di bawah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sekian banyak hadis yang diriwayatkan oleh Anas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menarik, ada satu hadis yang sangat membahagiakan hati Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu ketika ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasul, kiamat itu kapan? Maka Rasulullah balik bertanya, "Wa madza a'datta li ajliha?" Memang apa yang kamu persiapkan untuk menyongsongnya? Kiamat kapan itu urusan Allah, pasti terjadi. Yang terpenting apa persiapan kita untuk menyongsongnya? Maka sahabat itu dengan tawadhu menjawab, "La syai' illa anni uhibbullaha wa rasulah." Tidak ada ya Rasulullah, hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu kelak dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang kamu cintai. Apa kata Anas? "Fama farihna bi syai'in farahana bi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta." Belum pernah kami begitu bergembira sebesar kegembiraan kami ketika mendengar Nabi mengatakan kelak kamu dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang kamu cintai. Maka kata Anas bin Malik, "Fa uhibbu Rasulullah wa uhibbu Abu Bakar wa uhibbu Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyahum wa illam a'mal mithla a'malihim." Aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar. Aku berharap kepada Allah kelak dikumpulkan bersama mereka disebabkan cintaku kepada mereka, meskipun aku belum bisa beramal seperti mereka. Kita kalau ibadah seperti ibadahnya Nabi, sanggup nggak Pak? Nabi qiyamul lail, kata Aisyah radhiyallahu anha, hatta tatafattara qadamah, sampai kedua telapak kaki beliau pecah-pecah. Hudzaifah ibnul Yaman mengkisahkan ketika mengikuti qiyamul lailnya Nabi, Nabi membaca surat Al-Baqarah. Dalam hati Hudzaifah, aku mengira Rasulullah akan ruku ayat 100. Rupanya begitu sampai ayat 100 lanjut terus. Dalam hati Hudzaifah berarti ruku ayat 200. Ayat 200 lanjut terus. Dalam hati Hudzaifah berarti sampai khatam. Begitu khatam,
286 ayat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rupanya Rasulullah lanjut lagi. Alif lam mim. Surat apa, Pak? Ali Imran, 200 ayat. Begitu sampai ayat terakhir, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Rupanya lanjut lagi. An-Nisa 176 ayat. Sanggup, Pak? Ini baru 1 rakaat. Ya. Kalau Masjid Al-Muhajirin menyelenggarakan qiyamul lail ala Rasulullah, 1 rakaat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, khatam. Kira-kira ada jamaahnya atau tidak, Pak? Kalaupun ada, besoknya langsung taubat nasuha. Tapi kita bisa berkumpul bersama Nabi di surga dengan apa? Cinta. Makanya hadis ini begitu membahagiakan hati Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Anas bin Malik ini sahabat yang cintanya terhadap Nabi itu menembus batas. Sampai selera makannya Anas itu mengikuti selera makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas itu awalnya tidak suka labu. Labu tahu, Pak? Begitu diajak makan bersama Nabi, Nabi senang makan labu. Maka sejak hari itu Anas menyukai labu. Begitu besarnya kecintaan Anas bin Malik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai selera makannya ikut selera makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Anas bin Malik ini sahabat yang didoakan oleh Nabi. Apa di antara doanya Nabi? Ya Allah, panjangkan umurnya, berkahi rezekinya, perbanyak keturunannya. Jadi 3, umur panjang, rezeki yang luas, dan keturunan yang berkah. Maka 3-tiganya diijabah oleh Allah. Anas bin Malik itu diriwayatkan diberi umur yang panjang oleh Allah hingga 100 tahun lebih. Kemudian Allah beri harta yang banyak dan Allah beri keturunan yang banyak. Anak dan cucunya Anas bin Malik itu kalau dikalkulasi seluruhnya lebih dari 100 orang. Banyak Pak, sedikit Pak? Ya. Begitu berkahnya doa Nabi. Maka kalau ada amal kok dijamin dengan doa Nabi, kejar amal itu. Karena doanya Nabi mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa matan hadis ini? Hadis ini matannya pendek, isinya singkat, tapi maknanya padat. Maka hadis ini termasuk satu dari sekian banyak hadis Nabi yang termasuk kategori jawami'ul kalim. Hadis-hadis yang redaksinya pendek tapi maknanya padat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah satu dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Mengapa hadis ini dimaknai oleh para ulama tidak sempurna iman salah satu dari kalian? Jadi yang dinafikan bukan iman secara totalitas, tapi yang dinafikan hanyalah
kesempurnaan iman. Apa sebabnya? Karena isi daripada hadis tadi itu bukanlah satu dari sekian banyak pembatal keimanan. Makanya makna la yu'minu yang makna asalnya tidak beriman dalam hadis ini itu dimaknai oleh para ulama la yatimmu imanu ahadikum, tidak sempurna iman salah satu dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ini seperti ayat Allah, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, dalam surat Al-Hujurat. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Maka kata Allah, katakan wahai Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami Islam, kami berserah diri. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, dan iman belum sempurna masuk ke dalam sanubari kalian. Lama dalam ayat ini kata para ulama linafyi sabilil itmam atau linafyi sabilil kamal, untuk menafikan jalan kesempurnaan. Jadi artinya belum sempurna. Maka makna hadis tadi sama seperti ayat ini. Dimaknai tidak sempurna iman salah satu dari kalian sampai mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kita kalau dihormati oleh saudara kita, senang atau tidak, Pak? Bapak bertamu, kemudian dijamu, disembelihin kambing, lalu kambingnya diguling, sebagian jadi sop, sebagian jadi tengkleng, sebagian jadi gulai, sebagian jadi sate, lengkap Masya Allah. Kira-kira Bapak senang atau tidak? Maka kita diperintahkan untuk melakukan hal yang sama kepada saudara kita. Ini makna hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa pelajaran penting dari hadis yang mulia ini? Pertama, kata para ulama, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bertambah dengan ketaatan kita kepada Allah dan berkurang seiring maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat Bapak hadir di masjid, sholat berjamaah, berzikir kepada Allah, lalu duduk sejenak menghadiri majelis ilmu, maka saat itu iman kita bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat Nabi ketika ketemu satu sama lain, mereka saling berwasiat. Kata Mu'adz bin Jabal, ijlis bina nu'min sa'ah, duduklah sejenak bersama kami, ayo kita perbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meningkatkan amal saleh ini penting karena menambah keimanan kita kepada Allah. Sebaliknya, terjatuh dalam maksiat ini perkara yang berbahaya
karena itu mengurangi kadar kesempurnaan iman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Rasulullah mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina itu ketika berzina dalam keadaan mukmin. Tidaklah pencuri itu ketika dia mencuri dalam keadaan mukmin. Tidaklah peminum khamr itu ketika dia meminumnya dalam keadaan mukmin. Artinya berkurang kesempurnaan imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa mengerikannya ketika dia diwafatkan oleh Allah dalam keadaan belum bertaubat, maka dia menghadap Allah dalam keadaan kurang imannya, tidak sempurna imannya. Maka lihat bagaimana dahsyatnya pengaruh maksiat kepada Allah. Di antaranya zina yang dicontohkan oleh Nabi dalam hadis tadi, terhadap amal-amal soleh kita kelak di hari kiamat. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengkisahkan satu riwayat tentang ahli ibadah. Dia beribadah kepada Allah 60 tahun lamanya. Siangnya puasa sunnah, malamnya qiyamul lail, 60 tahun lamanya. Tapi satu ketika ahli ibadah itu terjatuh dalam zina. Maka ditimbang kebaikannya di hari kiamat. Ini ibadahnya 60 tahun, ini dosa zina. Begitu ditimbang, rupanya ibadah 60 tahun tadi kalah oleh dosa zina. Begitu bahayanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua dari hadis ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu ahammiyatul ukhuwah al-imaniyah. Pentingnya ukhuwah yang dilandasi dengan keimanan. Dalam hadis tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Tidak sempurna iman salah satu dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya. Apa yang dimaksud? Ya, akhihi, saudaranya. Yang dimaksud adalah saudaranya seiman. Bukan sekedar saudara senasab, saudara sedarah, ya, tapi saudara seiman. Jadi sampai dia mencintai untuk saudaranya seiman apa yang dia cintai untuk dirinya. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya ukhuwah imaniyah. Yang pertama, ukhuwah ini adalah min alamati sidqil iman. Tanda benarnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang saya baca di mukadimah tadi, surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwatung fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman itu bersaudara. Allah memberi adatul hasr, yaitu kata innama. Kalau kata guru saya Pak Kiai Hafani dalam ilmu balaghah, itu faidahnya litakhsis, untuk mengkhususkan. Jadi hanyalah orang yang beriman yang bersaudara. Maka kalau kita
bermasalah persaudaraan kita terhadap seluruh kaum muslimin hanya karena perbedaan-perbedaan khilafiyah ijtihadiyah, hanya karena beda ormas, hanya karena beda partai, hanya karena beda masalah furu'iyah ijtihadiyah, lalu bermasalah persaudaraannya, maka ada penyakit serius di dalam imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran pertama. Kemudian pelajaran kedua tentang pentingnya ukhuwah imaniyah, yaitu al-ukhuwah al-imaniyah sababul quwwah. Ukhuwah imaniyah ini adalah sebab kekuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah ke Madinah, setelah fase binaul masjid, membangun masjid Kuba, membangun Masjid Nabawi, maka fase berikutnya adalah at-ta'akhi bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Maka terdengar kisah persaudaraan yang indah. Rasulullah persaudarakan sahabat muhajirin, namanya siapa? Ya, salah satu konglomeratnya sahabat. Siapa namanya, Pak? Abdurrahman bin Auf. Ya. Dengan sahabat Ansar namanya Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman bin Auf saat itu tidak punya harta, karena semua hartanya ditinggal di Makkah, dipersaudarakan dengan salah satu konglomeratnya Ansar, namanya Sa'ad bin Rabi'. Maka lihat, Sa'ad membagi hartanya dalam dua bagian. Kata Sa'ad, wahai saudaraku Abdurrahman, ini semua hartaku, ayo kita bagi dua, setengah untukku, setengah untukmu. Bahkan kata beliau, aku punya dua istri, silahkan kamu lihat mana yang kamu suka, nanti aku cerai, kalau sudah habis masa iddahnya silahkan kamu nikahi. Ini terjadi sebelum turun ayat hijab. Setelah turun ayat hijab, maka tidak boleh laki-laki melihat wanita yang tidak halal baginya. Jadi jangan nanti pulang dari sini pameran ya istri. Nih foto istri saya, mana foto istri antum? Bahaya. Jadi ini terjadi sebelum turun ayat hijab. Begitu eratnya persaudaraan kaum muhajirin dan kaum ansar. Bahkan hari itu mereka bisa mewarisi satu sama lain. Kalau ada sahabat muhajirin wafat, maka sahabat ansar dapat warisan. Kalau ada sahabat ansar wafat, sahabat muhajirin dapat warisan. Sampai turun ayat wa ulul arhami ba'duhum aula bibak. Maka diralat ya, yang berhak menjadi ahli waris adalah saudara yang memiliki hubungan darah. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Maka lihat, dengan ukhuwah yang begitu erat, kaum muslimin semakin kuat. Sebelumnya mereka terusir dari Makkah dalam keadaan lemah. Tidak butuh waktu lama. Hanya kurang lebih 2 tahun terjadi konfrontasi pertama antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik, yaitu perang Badar. Terjadi di tahun kedua Hijriah, di bulan Ramadan. Maka kaum muslimin meraih kemenangan. Dan sejak hari itu
keberadaan kaum muslimin diperhitungkan oleh orang-orang kafir. Bahkan nanti di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dua imperium besar, di barat imperium Romawi, di timur imperium Persia, dua-duanya tunduk di bawah Islam. Ini berkah apa Pak? Ukhuwah. Maka kalau kita ingin meraih kemenangan, ya, satu kuncinya rapatkan ukhuwah. Ini pelajaran kedua. Pelajaran ketiga dari ukhuwah imaniyah, yaitu bahwa ukhuwah imaniyah ini lebih kokoh dan lebih didahulukan dibanding sekedar persaudaraan karena hubungan darah. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Ada sahabat namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini Rasul munafiqin, gembongnya orang munafik. Tapi putranya namanya Abdullah. Ini sahabat Nabi yang sangat setia terhadap Nabi. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya orang munafik ini, melihat dua sahabat muhajirin dan ansar berkelahi. Yang muhajirin mukul sahabat ansar. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul memanfaatkan kesempatan ini untuk memprovokasi orang-orang ansar. Kata dia, sammin kalbaka yakuluka. Ya. Ini bahasa kiasan. Kamu pelihara anjingmu, kamu gemukkan dia, nanti dia akan menggigitmu. Maka kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, kalau kita pulang ke Madinah, maka kaum yang kuat, kaum yang mulia akan mengusir kaum yang hina. Maka turunlah ayat 8 surat Al-Munafiqun. Yaquluna la irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal azal. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mereka mengatakan, kalau kita pulang ke Madinah, maka kaum yang mulia akan mengusir kaum yang hina. Siapa yang dimaksud kaum yang mulia? Yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul dan kelompoknya. Siapa yang dimaksud kaum yang hina? Yaitu Rasulullah dan para sahabat. Hukum yang mulia akan mengusir yang hina, ini hukum yang benar. Tapi siapa yang mulia, siapa yang hina, maka dibalik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Milik Allah lah dan milik Rasulnya kemuliaan itu, dan milik orang-orang yang beriman. Tapi orang-orang munafik tidak mengetahui. Maka lihat, begitu ayat ini turun, putranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa namanya tadi Pak? Abdullah. Ini sahabat Nabi yang setia. Dia mencegat rombongan bapaknya. Dia hunus pedangnya. Dia berkata kepada ayahnya, wallahi la tadkhuluha hatta ya'zanaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta minal azal. Ya. Kata Abdullah, demi Allah, engkau wahai ayah tidak akan bisa masuk ke Madinah sampai Rasulullah
mengizinkanmu. Demi Allah, engkau adalah orang yang hina. Padahal ini siapa, Pak? Bapaknya. Maka sampailah berita ini kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengirim utusan untuk memberitahu Abdullah supaya mengizinkan bapaknya masuk ke Madinah. Maka akhirnya bapaknya tadi, gembongnya orang munafik itu, masuk ke Madinah dalam keadaan hina. Jadi lebih kuat mana ukhuwah imaniyah dengan sekedar hubungan darah? Lebih kuat ukhuwah imaniyah. Lagi, ada sahabat namanya Abu Ubaidah ibnul Jarrah, dijuluki Aminu hadhil ummah, orang yang amanah dari kalangan umat ini. Kata Nabi, likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Setiap umat itu memiliki orang yang amin, yang terpercaya. Dan yang terpercaya dari kalangan umat ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Kualitas imannya Abu Ubaidah itu dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat terakhir surat Al-Mujadilah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min. Kata Allah, kalian kamu tidak akan mendapati satu kaum beriman kepada Allah dan hari kiamat, saling mencintai terhadap manusia yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun dia adalah bapak mereka, sekalipun dia adalah saudara mereka, sekalipun dia adalah keluarga mereka. Mereka itulah, kata Allah, orang-orang yang Allah tanamkan iman ke dalam hati mereka. Ayat ini itu bercerita tentang siapa? Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ketika terjadi perang Badar, konfrontasi pertama antara kaum muslimin melawan orang-orang musyrik, Abu Ubaidah di pihak Rasulullah, di pihak kaum muslimin, ayahnya di pihak orang-orang musyrik. Maka ayah terbunuh di tangan anak. Begitu kuatnya ukhuwah imaniyah mengalahkan sekedar hubungan darah. Lagi, Pak. Ketika selesai perang Qadisiyah, ada seorang sahabat mencari anak pamannya. Anak paman berarti apa? Anak paman sepupu. Dia cari sepupunya. Dia bawakan segelas air. Maka ketemulah sepupunya itu. Dia merintih, kritis. Dia kehausan. Maka dia hendak diberi minum. Lalu dia mendengar saudara di sebelahnya, saudara seiman, merintih kehausan. Apa kata saudaranya yang kritis tadi? Berikan saja air minum itu kepada saudaraku. Maka diberikanlah kepada saudaranya yang juga kritis. Dia mendengar saudara yang lain juga sedang kritis, merintih pertanda kehausan. Apa kata dia? Berikan saja kepada saudaraku itu. Lalu yang ketiga mempersilahkan untuk memberikan kepada yang pertama. Yang pertama sudah wafat, syahid. Lalu hendak diberikan kepada yang kedua. Maka yang kedua ini pun sudah syahid. Lalu hendak diberikan kepada yang ketiga pun syahid. Ketiganya wafat dalam keadaan itsar, mengutamakan untuk saudaranya
meskipun dia membutuhkan. Inilah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Jadi begitu kokohnya persaudaraan yang dibangun di atas keimanan. Yang ketiga, jamaah dimuliakan oleh Allah, ukhuwah imaniyah. Ini menyatukan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Menyatukan manusia dengan malaikat. Malaikat itu mendoakan orang-orang yang beriman. Disebutkan dalam surat Ghafir ayat yang ke-7. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim azabal jahim. Jadi malaikat mendoakan orang-orang yang beriman. Apa sebabnya? Karena mereka sama-sama mengimani Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ukhuwah imaniyah ini menyatukan manusia dengan alam semesta. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada kisah yang menarik dari seorang sahabat yang bernama Al-Ala ibnul Hadrami. Ala ibnul Hadrami. Ketika dia diutus untuk berdakwah ke wilayah Bahrain, maka dia bertemu dengan pasukan musuh, yaitu orang-orang Majusi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, musuh itu berada di seberang laut, ya, di sebuah pulau. Sedangkan Al-Ala ibnul Hadrami tidak punya kapal. Orang nyebrang laut tanpa kapal mungkin atau mustahil, Pak? Mustahil. Itu kalau kita hari ini. Tapi Masya Allah, Al-Ala ibnul Hadrami, Allah berikan karomah yang luar biasa. Dia mengatakan, Allah telah memberi pertolongan untuk kita di darat, maka Allah juga akan memberi pertolongan untuk kita di laut. Ketika mereka kehausan di padang pasir, maka tiba-tiba Allah datangkan awan yang gelap yang menurunkan hujan untuk mereka. Ini pertolongan ketika di darat. Pertolongan ketika di laut, Al-Ala berkata kepada laut, ya ayyatuhal bahr, innaki tajri bi amrillah. Wahai laut, kamu itu bergerak karena perintah Allah. Wa nahnu junudullah, kami ini juga tentaranya Allah. Latajmadanna linakbura wa nuqatil aduwallah. Hendaklah kamu beku sehingga kami bisa melewatimu untuk memerangi musuh-musuh Allah. Maka seketika Al-Ala ibnul Hadrami membawa pasukannya, jumlahnya nggak tanggung-tanggung, 8.000, menyeberangi laut tanpa kapal. Laut itu seolah-olah beku. Lalu mereka memerangi orang-orang Majusi tadi, kemudian meraih kemenangan, lalu pulang nyebrang laut lagi tanpa kapal. Ya. Begitu dahsyatnya ukhuwah imaniyah, menyatukan manusia dengan alam semesta. Karena baik manusia maupun alam semesta sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
ukhuwah imaniyah. Ini juga menyatukan manusia dengan hewan. Nabi punya pembantu, dijuluki Safinah. Safinah itu artinya kapal. Mengapa dijuluki kapal? Ya, kita dengarkan kumandang azan terlebih dahulu. Insya Allah kita lanjutkan lagi setelah kumandang azan. Silahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Ada sahabat yang bernama Safinah. Ya, Safinah ini julukan, artinya kapal. Nama aslinya ada yang mengatakan Najron, ada yang mengatakan Qais. Dia adalah budaknya Ummu Salamah yang dimerdekakan, tapi dengan syarat membantu Rasulullah SAW. Maka satu hari Rasulullah bersama para sahabat melakukan satu perjalanan. Bekal mereka banyak. Sahabat-sahabat merasa keberatan. Maka Rasulullah perintahkan Safinah ini untuk menggelar kainnya. Maka bekal-bekal para sahabat diletakkan di kain itu. Lalu Rasulullah perintahkan Safinah ini untuk memikulnya. Lalu beliau menjuluki Anta Safinah, kamu adalah kapal. Maka sejak hari itu, ya, Safinah sekalipun mengangkat beban yang berat, dia tidak merasa keberatan sama sekali. Dia bahkan kuat mengangkat beban seukuran 1 ekor unta, 2 ekor unta, 3 ekor unta, hingga 6 ekor unta. Kuat nggak Pak orang seperti itu? Ya. Satu ketika dalam perjalanan pulang dari jihad,
Safinah beserta para sahabat papasan dengan seekor singa yang besar. Manusia ketemu singa. Itu kira-kira yang lari manusianya apa singanya, Pak? Maka Safinah dengan lantang mengatakan, "Ana Safinah, khadimu Rasulillah." Aku ini Safinah, pembantunya Rasulullah. Wahai singa, menyingkirlah. Maka seketika singa itu menyingkir pergi menjauh. Kalau Bapak ketemu singa, lalu Bapak ceramai seperti itu, kira-kira singanya lari atau malah nerkam, Pak? Ya. Jadi begitu ukhuwah imaniyah menyatukan manusia dengan alam semesta. Kisah-kisah yang saya sebutkan tadi nanti Bapak bisa baca dalam kitab Syiar A'lamin Nubala ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi. Demikian pula Al-Bidayah wan Nihayah ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Terakhir sebagai penutup, berkaitan dengan saudara kita di Palestina. Karena ini temanya ukhuwah imaniyah. Rasanya tidak lengkap kalau kita tidak membahas nasib saudara kita di Palestina. Jemaah dimuliakan oleh Allah, solidaritas terhadap kaum muslimin di Palestina ini bukan sekedar masalah kemanusiaan, tapi ini adalah masalah yang tidak terpisahkan dari syariat agama kita. Apa sebabnya? Karena Rasulullah berwasiat, alaikum bisyam, alaikum bisyam, alaikum bisyam. Hendaknya kalian jaga, kalian lindungi, kalian bantu Syam. Syam itu mana? Palestina, Yordan, Suriah, ya, Lebanon. 4 negara. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, kepedulian terhadap Palestina bukan sekedar masalah kemanusiaan, tapi ini adalah masalah yang tidak terpisahkan dari syariat agama kita. Apa sebabnya? Palestina itu ardul anbiya, negeri para nabi. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, tidak ada satupun nabi kecuali dari Syam. Kalaupun ada yang tidak dari Syam, maka pasti diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke negeri Syam. Ya. Jadi ini negerinya para nabi. Kemudian di sana ada Masjidil Aqsa yang kata Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini masjid kedua yang berdiri di muka bumi. Nabi ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Rasulullah, apa masjid pertama yang dibangun di muka bumi?" Kata beliau, Al-Masjidul Haram. Lalu masjid apa lagi ya Rasul? Al-Masjidul Aqsa. Masjid ini masjid ketiga termulia di dalam Islam. Setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Maka Nabi dalam hadisnya disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, fadlus salati fil masjidil harami ala ghairihi mi'atu alfi salatin. Keutamaan ya Masjidil Haram, keutamaan salat di Masjidil Haram di atas masjid lainnya itu 100.000 salat. Wa fadlus salati fi masjidi ala ghairihi alfu salatin. Keutamaan salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, di atas lainnya 1000 salat. Wa fadlus salati fi masjidi Baitil Maqdis ala ghairihi 500 salatin. Dan keutamaan salat di Masjid Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa, di atas masjid yang lainnya itu 500 kali salat. Ya. Ini negeri yang keberkahannya didoakan langsung oleh Nabi. Disebut oleh Allah dalam Al-Quran, Allazi barakna haulah.
yang kami berkahi sekelilingnya. Dan kata Nabi, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berkahi negeri Syam kami. Sampai dinisbahkan Syam itu kepada Nabi. Saking cintanya Nabi terhadap negeri Syam. Maka para sahabat berlomba-lomba memerdekakan negeri Syam. Dan tidak butuh waktu lama. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, tidak lebih dari 5 tahun setelah Nabi diwafatkan oleh Allah, tepatnya pada tahun ke-15 Hijriah, maka Palestina, ya, secara khusus Syam secara umum itu berhasil dibebaskan oleh Umar bin Khattab dari tangan tentara Romawi. Maka sudah menjadi sebuah keniscayaan bagi setiap kita kaum muslimin untuk peduli terhadap Palestina. Mudah-mudahan setiap doa kita, bantuan kita, infak kita untuk saudara-saudara kita di Palestina dicatat oleh Allah sebagai satu bentuk jihad yang kelak kita akan meraih pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah. Kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.